Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Apa jadinya jika seorang profesor ateis terkenal yang selama ini yakin bahwa sains adalah segalanya bertemu dengan seorang ustadz yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keimanan kepada Allah? Dalam perdebatan sengit, argumen-argumen sang profesor mulai runtuh saat ustadz itu memberikan bukti nyata yang menggugah hati. Apakah sang profesor akhirnya menemukan jalan menuju cahaya hidayah? Simak perjalanan penuh emosi dan pergulatan batin dalam cerita ini hingga akhir. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetik sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu mendapat cerita inspiratif lainnya. Saya mendoakan para pendengar cerita ini diberikan pahala berlipat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Di sebuah aula megah yang penuh sesak oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti, suasana begitu hidup. Forum diskusi bertajuk, apakah Tuhan masih relevan di era sains modern? Sedang berlangsung di salah satu universitas paling bergengsi di negeri ini. Di atas panggung, Profesor Hadi, seorang ateis terkemuka dengan reputasi internasional, berbicara dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jas hitam yang rapi, dengan nada bicara yang tegas namun penuh karisma. Dalam paparannya, ia menegaskan, sains telah menjawab hampir semua misteri alam semesta. Tuhan hanyalah konsep yang diciptakan manusia saat mereka belum mengenal logika dan fakta ilmiah. Sementara itu, di sudut ruangan, Ustadz Yusuf duduk dengan tenang. Ia mengenakan gamis putih bersih, sorban hijau melingkar di lehernya, dan raut wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Ustadz Yusuf bukan ulama biasa. Ia adalah lulusan universitas terkemuka di Timur Tengah, sekaligus seorang yang gemar mengaitkan ayat-ayat suci dengan penemuan ilmiah. Meski forum ini tidak dirancang sebagai debat, nada provokatif dari Profesor Hadi mengundang perhatian Ustadz Yusuf. Dalam hati ia bergumam, hari ini, aku akan menjawab keraguanmu dengan izin Allah. Ketika giliran Ustadz Yusuf tiba untuk berbicara, suasana aula berubah. Semua mata tertuju padanya. Namun, sebelum ia memulai, Profesor Hadi, dengan senyuman mengejek, berkata, "Sebelum Anda berbicara tentang Tuhan, tolong berikan bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar ada. Sebab, keyakinan tanpa bukti hanyalah dongeng." Tawa kecil terdengar dari barisan mahasiswa pendukung Profesor Hadi. Namun, Ustadz Yusuf tetap tersenyum. Ia mengangguk perlahan dan berkata, "Sabar, Profesor. Kebenaran seringkali tak perlu teriak. Ia hanya butuh waktu untuk menyentuh hati." Ustadz Yusuf memulai dengan kisah sederhana. Ia berbicara tentang seorang petani di desa terpencil yang menanam sebutir biji dan berharap Allah memberkahi tanahnya. Dari biji kecil itu tumbuhlah pohon besar yang memberi buah melimpah. Jika kita percaya bahwa sebuah bangunan membutuhkan seorang arsitek, bukankah alam semesta yang begitu besar dan teratur juga membutuhkan sang pencipta? Tanyanya dengan nada lembut, namun penuh makna. Aula yang sebelumnya riuh kini hening. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat beberapa orang terlihat berpikir. Namun, Profesor Hadi tidak tinggal diam. Ia segera menyela, "Itu hanya retorika, Ustadz. Sains sudah menjelaskan bagaimana alam bekerja tanpa perlu melibatkan Tuhan. Evolusi, gravitasi, dan Big Bang adalah bukti nyata." Senyuman Ustadz Yusuf tidak memudar. Ia hanya berkata, "Jika Allah mengizinkan, saya akan menjawabnya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya, Profesor, apakah sains dapat menjelaskan apa yang ada sebelum Big Bang?" Profesor Hadi terlihat tergugah, meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia menjawab dengan teori multiverse,
Namun Ustadz Yusuf hanya tersenyum. Teori itu hanya menunda pertanyaan. Profesor, jika ada multiverse, siapa yang menciptakan multiverse itu? Dalam logika ilmiah, segala sesuatu yang ada harus memiliki sebab. Bukankah begitu? Ruangan kembali hening, bahkan para mahasiswa yang tadi mendukung Profesor Hadi tampak mulai memikirkan argumen Ustadz Yusuf. Di akhir sesi pertama, Ustadz Yusuf menutup pembicaraannya dengan satu kalimat yang membuat ruangan semakin sunyi. Saya tidak datang untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk membuka pintu hati. Sebab, ketika ilmu pengetahuan tak mampu menjawab segalanya, di sanalah kebesaran Allah hadir sebagai jawabannya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan Profesor Hadi, meski tidak mengucapkan sepatah kata pun, tampak mulai terganggu dengan keraguan yang perlahan muncul dalam pikirannya. Bab 2, Perdebatan Memanas. Setelah jeda singkat, sesi diskusi dilanjutkan. Kali ini suasana menjadi lebih tegang. Mahasiswa yang sebelumnya sibuk mencatat kini terdiam, menunggu dengan antusias kelanjutan perdebatan antara Profesor Hadi dan Ustadz Yusuf. Profesor Hadi kembali mengambil mikrofon. Dengan nada yang lebih tajam, ia berkata, "Saya akui, analogi Anda menarik, Ustadz. Tetapi analogi bukanlah bukti ilmiah. Alam semesta tidak membutuhkan Tuhan. Ia bekerja sendiri melalui hukum-hukum alam." Pernyataannya diiringi tepuk tangan dari beberapa mahasiswa pendukungnya, seolah menjadi tantangan langsung bagi Ustadz Yusuf. Namun, Ustadz Yusuf tidak terprovokasi. Ia tetap tersenyum tenang dan berkata, "Profesor, jika Anda yakin bahwa alam semesta bekerja sendiri, izinkan saya bertanya, apakah hukum-hukum alam itu muncul begitu saja tanpa ada yang menetapkannya? Jika kita melihat sebuah buku penuh ilmu, bukankah kita tahu bahwa ada penulis di baliknya?" Suaranya terdengar lembut tetapi menusuk. Beberapa mahasiswa tampak saling berbisik, menyadari bahwa argumen Ustadz Yusuf tidak mudah untuk disanggah. Profesor Hadi terdiam sejenak, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengangkat sebuah buku tebal dari meja, sebuah ensiklopedia ilmiah, dan berkata, "Ilmu pengetahuan telah menjelaskan segalanya. Evolusi menjelaskan kehidupan, Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta, dan gravitasi menjaga keteraturan kosmos. Tuhan tidak diperlukan dalam penjelasan ini." Wajahnya penuh keyakinan, seolah argumennya adalah puncak dari kebenaran. Namun, Ustadz Yusuf tetap tak tergoyahkan. "Profesor," jawab Ustadz Yusuf perlahan, "sains memang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, tetapi tidak pernah menjawab mengapa itu bekerja. Mengapa hukum gravitasi ada? Mengapa atom memiliki struktur yang begitu sempurna? Dan mengapa otak manusia dapat memikirkan hal ini semua? Jika Allah tidak menetapkan ini semua, siapa lagi yang mampu?" Suasana aula kembali hening. Bahkan tepuk tangan para pendukung Profesor Hadi mulai mereda. Ustadz Yusuf melanjutkan, "Profesor, sains Anda hebat, tetapi ia hanya alat. Seperti pisau yang tajam, ia membutuhkan tangan yang mengarahkan." Profesor Hadi mulai tampak terguncang, meski berusaha menyembunyikannya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyebut teori multiverse, bahwa mungkin ada miliaran alam semesta lain yang muncul secara kebetulan. Namun, Ustadz Yusuf hanya tersenyum kecil. "Multiverse?" tanyanya. "Bahkan jika multiverse itu nyata, apakah Anda tidak melihat bahwa keberadaannya membutuhkan sebab? Adanya hukum-hukum yang memungkinkan multiverse itu sendiri adalah bukti adanya pengatur yang lebih besar. Sebab, dalam logika ilmiah, tidak ada sesuatu yang ada tanpa sebab." Ruangan kini dipenuhi ketegangan yang mencekam. Para mahasiswa yang sebelumnya mendukung Profesor Hadi mulai terdiam, beberapa bahkan mengangguk pelan, seolah menyetujui argumen Ustadz Yusuf. Sementara itu, Profesor Hadi terlihat berpikir keras. Kerutan di dahinya menunjukkan bahwa ia sedang mencari celah untuk membalas argumen lawannya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Ustadz Yusuf dengan pandangan yang lebih serius, seolah mulai melihatnya bukan sebagai seorang lawannya, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu untuk diajarkan. Di akhir sesi, Ustadz Yusuf berkata dengan suara penuh ketenangan, "Saya tidak meminta Anda untuk percaya pada apa yang saya katakan. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir. Jika Anda benar-benar mencari kebenaran, maka hati Anda akan membimbing Anda pada jawabannya. Dan di sana, Anda akan menemukan kebesaran Allah."
Kata-katanya menggema di seluruh ruangan. Bahkan pendukung paling setia Profesor Hadi tampak tertegun. Sedangkan sang profesor sendiri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terdiam. Namun tatapan matanya menunjukkan bahwa sesuatu mulai berubah dalam pikirannya. Bab 3. Bukti dari pengalaman nyata. Setelah sesi diskusi yang memanas, Ustadz Yusuf melangkah maju dengan tenang. Ia merasakan bahwa suasana aula telah berubah. Pandangan mata mahasiswa yang tadinya penuh keyakinan pada Profesor Hadi kini mulai menyiratkan kebimbangan. Bahkan, beberapa dosen yang duduk di barisan depan tampak mulai merenung. Dengan senyum lembut, Ustadz Yusuf berkata, "Profesor, sains Anda hebat. Tetapi, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun, kecuali dengan keyakinan kepada Allah." Semua perhatian tertuju padanya. Ustadz Yusuf memulai ceritanya tentang seorang pemuda bernama Akmal, seorang petani sederhana dari desa terpencil. Akmal adalah tulang punggung keluarga yang setiap hari bekerja keras di ladangnya. Suatu hari, ia mengalami kecelakaan tragis. Traktor yang ia gunakan terguling, menghancurkan tubuhnya hingga dokter menyatakan bahwa tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Orang-orang desa berkumpul di rumah sakit, menangis dalam doa, berharap keajaiban dari Allah. Secara medis, ia sudah mati, kata Ustadz Yusuf, tetapi Allah berkehendak lain. Profesor Hadi, yang sebelumnya duduk dengan santai, kini mulai bersandar ke depan. Wajahnya serius, meskipun ia tampak skeptis. "Dan apa yang terjadi?" tanyanya singkat. Suaranya mengandung nada tantangan. Ustadz Yusuf melanjutkan dengan tenang. Keluarga Akmal, yang tidak memiliki apa-apa selain keyakinan kepada Allah, berdoa sepanjang malam. Mereka tidak berhenti memohon, meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengubah takdir. Pagi harinya, tanpa ada penjelasan medis, denyut nadi Akmal kembali muncul. Ia hidup kembali, Profesor. Ia bahkan pulih total dalam beberapa bulan. Aula hening. Beberapa mahasiswa tampak menahan napas. Ada yang tampak bingung, ada pula yang tergerak oleh cerita tersebut. Namun, Profesor Hadi segera memotong, "Itu hanya kebetulan, Ustadz. Dalam dunia medis, kejadian langka seperti itu bisa saja terjadi. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan." Suaranya tajam, tetapi ada keraguan halus yang mulai terdengar di balik argumennya. "Saya tahu Anda akan mengatakan itu, Profesor," jawab Ustadz Yusuf sambil tersenyum. "Tetapi kebetulan yang terjadi berulang kali bukanlah kebetulan. Bukankah hidup kita sendiri adalah keajaiban yang seringkali kita abaikan? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, Profesor. Apakah hati Anda tidak pernah bertanya, siapa yang menghidupkan kita, dan siapa yang menjaga detak jantung kita setiap saat tanpa kita sadari?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti nyala api kecil yang perlahan menyebar ke dalam hati setiap orang di ruangan itu. Profesor Hadi terdiam. Ia tidak segera membalas, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Sementara itu, Ustadz Yusuf menambahkan, "Profesor, apa yang saya sampaikan bukan untuk memaksakan keyakinan. Tetapi saya yakin, ketika seseorang dengan tulus membuka hatinya, ia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitarnya. Sains dapat membantu kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, tetapi hanya keimanan yang bisa menjawab mengapa kita ada di sini." Suasana di aula semakin mencekam. Beberapa mahasiswa mulai menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Ustadz Yusuf. Bahkan pendukung setia Profesor Hadi tampak kehilangan semangat untuk bertepuk tangan. Sementara itu, sang profesor sendiri tidak lagi berbicara dengan nada penuh percaya diri. Ia menatap Ustadz Yusuf dengan pandangan penuh keraguan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untuk pertama kalinya, sang ilmuwan besar itu terlihat kecil di hadapan pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh sains. Bab 4. Pergulatan batin Profesor. Malam itu, di laboratoriumnya yang sunyi, Profesor Hadi duduk di depan meja penuh dengan buku dan jurnal ilmiah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua teks yang biasanya menjadi sumber kepercayaan dirinya terasa hampa. Argumen-argumen Ustadz Yusuf terus terngiang di benaknya. Jika hati Anda terbuka, Anda akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitarnya. Kalimat itu seperti gema yang tak bisa diabaikan. Ia merasa terganggu, meski berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih memegang kendali atas keyakinannya. Di sudut ruangan,
Profesor Hadi menatap piala dan penghargaan yang berjajar rapi di rak. Semua itu adalah bukti pencapaiannya sebagai seorang ilmuwan. Namun, malam itu, piala-piala itu seolah kehilangan maknanya. Ia memegang sebuah buku filsafat yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Buku yang ia tinggalkan karena terlalu sibuk membangun karir akademiknya. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman pertama. Apakah ilmu tanpa makna bisa disebut kebijaksanaan? Pertanyaan itu menamparnya keras. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan meneliti air yang mendidih di atas kompor laboratorium. Sebuah eksperimen sederhana yang sering ia gunakan untuk menjelaskan transfer energi kepada mahasiswanya. Namun, kali ini ia melihatnya dengan cara berbeda. Ia tertegun memikirkan keteraturan di balik fenomena itu. Kenapa molekul-molekul ini bergerak persis seperti ini? Gumamnya. Dan kenapa hukum-hukum ini begitu sempurna? Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sains yang ia puja-puja selama ini hanyalah pintu kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah malam, ia berjalan ke jendela laboratorium, memandang bintang-bintang di langit. Biasanya, ia melihat bintang sebagai benda mati yang patuh pada hukum gravitasi. Tetapi kali ini, ia merasa bintang-bintang itu seperti saksi bisu dari sesuatu yang lebih agung. Ia teringat ucapan Ustadz Yusuf, sains bisa menjelaskan bagaimana, tetapi tidak pernah menjawab mengapa. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Jika memang ada yang menciptakan ini semua, kenapa aku tidak pernah benar-benar mencari tahu? Dalam kegelisahannya, ia memutuskan untuk membaca Al-Quran yang pernah diberikan seorang teman muslim kepadanya bertahun-tahun lalu. Ia merasa ragu untuk membukanya, seolah ada benturan antara kebiasaannya sebagai ilmuwan yang rasional dan desakan hatinya yang mencari sesuatu yang lebih. Namun, rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan hati-hati, ia membuka terjemahan Al-Quran itu. Ayat pertama yang ia baca adalah, "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Quran Surah Syad 27. Ia terdiam, merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang sulit ia jelaskan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Al-Quran bukan hanya kumpulan kata-kata, melainkan jawaban atas kebingungannya selama ini. Ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia dari air, tentang orbit planet yang teratur, dan tentang kebesaran Allah sebagai sang pencipta menggugah hatinya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa kitab ini berbicara dalam bahasa yang ia pahami sebagai ilmuwan. Bagaimana mungkin ini hanya kebetulan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Profesor Hadi merasa bahwa keyakinannya mulai terguncang. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Ia tidak tidur sepanjang malam, hanya merenungkan apa yang telah ia baca dan rasakan. Apakah mungkin selama ini aku salah? Apakah mungkin kebesaran sains yang aku banggakan justru mengarahkanku pada kebesaran Allah? Pikirannya bertarung, tetapi hatinya mulai membuka diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Bab 5, Cahaya Hidayah. Keesokan harinya, setelah malam panjang yang penuh pergulatan batin, Profesor Hadi memutuskan untuk menemui Ustadz Yusuf secara langsung. Ia merasa perlu mendengar lebih banyak, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami. Dalam perjalanan menuju masjid kecil tempat Ustadz Yusuf biasa mengisi kajian, Profesor Hadi merasa hatinya berat, seperti ada beban besar yang ia bawa. "Kenapa aku harus merasa begini?" gumamnya. Ia tidak tahu bahwa langkah ini adalah awal dari sesuatu yang besar dalam hidupnya. Setibanya di masjid, suasana terasa damai. Suara lantunan ayat-ayat suci terdengar lirih dari dalam. Profesor Hadi melangkah ragu. Namun langkahnya berhenti ketika melihat Ustadz Yusuf yang tengah duduk di serambi, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Sejenak ia hanya memandang, merasa takjub pada ketenangan yang terpancar dari wajah sang Ustadz. Ustadz Yusuf menyadari kehadiran Profesor Hadi dan menyambutnya dengan senyum hangat. "Profesor, apa kabar? Silakan duduk. Saya senang Anda datang." Profesor Hadi duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara dengan nada tinggi atau penuh argumen. Ia hanya berkata, "Ustadz, saya membaca Al-Quran tadi malam. Ada hal-hal di dalamnya yang sulit saya pahami, tetapi saya merasa ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berbeda." Suaranya terdengar lirih, hampir seperti pengakuan. Ustadz Yusuf mendengarkan dengan sabar,
tanpa menyela. Ayat-ayat itu, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang keteraturan alam semesta, bagaimana mungkin kitab ini tahu hal-hal itu? Lanjut Profesor Hadi dengan nada bingung. Ustadz Yusuf tersenyum lembut. Profesor, Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi ia mengandung tanda-tanda yang membuat kita berpikir. Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui tanda-tanda di alam dan dalam kitabnya. Pertanyaannya, apakah kita mau membuka hati untuk melihatnya? Kalimat itu menusuk hati Profesor Hadi. Ia terdiam, merasa bahwa pertanyaan itu ditujukan langsung kepadanya. Dalam pertemuan itu, Ustadz Yusuf mengajak Profesor Hadi untuk mendiskusikan lebih dalam beberapa ayat yang ia baca. Mereka berbicara tentang bagaimana air menjadi sumber kehidupan, tentang orbit planet, dan tentang penciptaan manusia. Ustadz Yusuf menjelaskan dengan penuh kesabaran, mengaitkan setiap ayat dengan fenomena ilmiah yang telah diketahui manusia. Profesor, Allah tidak meminta kita untuk meninggalkan akal. Justru, Dia memerintahkan kita untuk menggunakan akal untuk mengenalnya, kata Ustadz Yusuf. Semakin lama pembicaraan itu berlangsung, semakin banyak dinding skeptisisme yang runtuh dalam diri Profesor Hadi. Ia mulai menyadari bahwa keyakinannya selama ini tidak lengkap. Ia juga merasa bahwa Ustadz Yusuf tidak mencoba memaksakan apapun, melainkan mengajaknya berpikir secara jujur. Di tengah diskusi, tiba-tiba ia bertanya, Ustadz, apakah Allah benar-benar memaafkan orang seperti saya? Orang yang menghabiskan hidupnya menentangnya? Suaranya bergetar, seperti menahan emosi yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ustadz Yusuf memegang bahu Profesor Hadi dengan lembut dan berkata, Profesor, Allah adalah Maha Pengampun. Dia mencintai hambanya yang mau kembali kepadanya, tidak peduli seberapa jauh ia pernah tersesat. Yang penting adalah keikhlasan hati Anda untuk mencari kebenaran. Air mata mulai menggenang di mata Profesor Hadi. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu mencari pembenaran atau pembelaan. Ia hanya perlu jujur kepada dirinya sendiri dan kepada Allah yang telah ia abaikan selama ini. Bab 6, Pengakuan di hadapan publik. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pribadi itu. Perubahan besar terjadi dalam hidup Profesor Hadi. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi tentang kehebatannya sebagai ilmuwan atau meremehkan keberadaan Tuhan. Sebaliknya, ia mulai dikenal sebagai seseorang yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan, yang paling mencengangkan, lebih sering berbicara tentang keajaiban sains sebagai bukti kebesaran Allah. Namun, ia belum pernah menyatakan hal ini di depan publik. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk melakukannya. Dalam sebuah acara besar yang diadakan oleh universitasnya, dengan tema, Kebenaran di Balik Ilmu Pengetahuan, Profesor Hadi mengundang Ustadz Yusuf sebagai tamu kehormatan. Aula yang sama, yang dulu menjadi saksi perdebatan sengit mereka, kini kembali dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti. Namun, suasananya berbeda. Kali ini, bukan keangkuhan yang terpancar dari sang profesor, melainkan kerendahan hati yang membuat banyak orang penasaran. Saat Profesor Hadi melangkah ke podium, ruangan itu hening. Semua orang menunggu dengan antusias. Ia membuka pidatonya dengan suara yang lembut namun tegas. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa sains adalah jawaban untuk segala hal. Saya pikir, tidak ada ruang bagi Tuhan dalam pemahaman ilmiah. Namun, dalam perjalanan hidup saya menyadari bahwa pemikiran itu salah. Sains hanyalah pintu kecil menuju pemahaman tentang kebesaran Allah. Kalimat itu mengejutkan banyak orang. Bahkan beberapa mahasiswa yang dulu mendukung pandangannya tampak tertegun. Profesor Hadi melanjutkan dengan menceritakan perjalanannya, mulai dari perdebatan dengan Ustadz Yusuf, hingga malam-malam panjang penuh refleksi yang membawanya pada pencarian makna hidup. Sains memang menjelaskan bagaimana alam bekerja, tetapi tidak pernah menjawab mengapa alam itu ada. Dan ketika saya mulai membaca Al-Quran, saya menemukan jawaban yang selama ini saya cari. Ayat-ayatnya tidak hanya menggugah hati saya, tetapi juga selaras dengan akal dan logika saya sebagai seorang ilmuwan, katanya dengan nada penuh haru. Salah satu mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, Profesor, apa yang membuat Anda akhirnya yakin pada keberadaan Allah? Profesor Hadi tersenyum kecil dan menjawab, bukti terbesar ada di hati kita. Ketika kita melihat keteraturan alam semesta, ketika kita merenungkan keajaiban hidup, dan ketika kita bertanya pada hati kita yang paling dalam, jawaban itu ada di sana.
Keyakinan kepada Allah bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang memberi makna pada hidup kita. Ustadz Yusuf yang duduk di barisan depan hanya tersenyum, menyaksikan perubahan besar dalam diri orang yang dulu menentangnya. Ketika pidato itu hampir selesai, Profesor Hadi mengutip ayat yang kini menjadi salah satu favoritnya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah Az-Zariyat 20:21. Suaranya bergetar, dan beberapa orang di ruangan itu tampak menghapus air mata mereka. Pidato itu diakhiri dengan tepuk tangan yang panjang. Tetapi bagi Profesor Hadi, itu bukanlah puncaknya. Puncak dari semuanya adalah ketika ia turun dari podium, dan dengan penuh ketulusan menyalami Ustadz Yusuf. "Terima kasih," katanya lirih. "Anda telah membuka mata saya. Semoga Allah meridek Anda." Ustadz Yusuf menjawab dengan senyuman, "Semua ini adalah kehendak Allah. Saya hanya alat kecil dalam rencananya." Malam itu, bagi Profesor Hadi, bukan hanya sebuah pengakuan di hadapan publik, tetapi juga awal baru dalam hidupnya sebagai seseorang yang kini memahami bahwa ilmu dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan menuju kebenaran.